beliau hadir di hadapan kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, kita semua mendapatkan rahmat dari Allah melalui pondok Ramadan ini. Ini hari terakhir, hari yang tanggung, apalagi sudah diselingi dengan senam. Kayaknya sudah kepingin minum, lalu bunda yang kebagian tugas untuk ceramah. Ya harap maklum saja, kalau kita berkumpul seperti ini mendapatkan rahmat dari Allah, insya Allah akan dimudahkan ibu. Ibu tadi belajar qiraah, dilengkapi dengan tilawah, gurunya nggak tanggung-tanggung 2 orang. Mudah-mudahan itu semua barokah. Laqad yassarnal Qur'ana lidzikri wa hal min mudzakir. Sungguh aku mudahkan kalau engkau belajar Al-Quran agar kamu bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi jangan khawatir ibu, belajar tilawah ataupun belajar qiraah itu tidak sulit, asal ada niat yang tulus dan ada kemauan untuk belajar. Ya. Hari ini kita tutup pondok Ramadan dengan membawa pulang bahagia dan membahagiakan bersama. Kalau kita tanya kepada orang, saya tanya kepada ibu A, apa itu bahagia? Dia bilang kalau suami saya anteng di rumah. Kalau saya tanya di sebelah kiri, apa itu bahagia? Dia bilang kalau dompet saya tebal. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Tapi supaya kita sepakat, mari kita lihat Al-Quran. Bagaimana definisinya bahagia? Ya bu ya. Yang pertama saya pilihkan yaitu wabasyiris sabirin. Ternyata orang yang bahagia itu yang bisa sabar. Wah kalau begitu saya tidak bisa. Bisa, pasti bisa. Kenapa orang yang bersabar itu bahagia? Karena Allah sudah mengingatkan semua manusia tanpa kecuali ibu, semua akan dicoba 2 macam cobaan. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Cobaannya Allah itu ada 2. Ada yang sulit, ada yang gampang. Ada yang merasa tidak bahagia, ada yang merasa gembira. Ada yang sukses, ada yang gagal. Itu cobaan dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Semuanya mendapat jatah untuk bahagia ini. Kalau yang datang kesulitan, asalkan kita betul-betul percaya kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah, berusaha maksimal, lalu berdoa kepadanya, sabrun ala ta'at, sabrun ala musibah, wa sabrun ala maksiyah, itu bahagia. Jadi pada waktu kita mendapatkan kesulitan, lalu muncul kekuatan di dalam diri kita, berserah diri kepada Allah, berusaha maksimal, lalu berdoa, itu bahagia ibu. Alhamdulillah, untung saya diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini. Itu kan bahagianya bu. Nah kalau yang baik, yang sukses, belum tentu kita lulus. Padahal Al-Quran mengatakan pada nabluukum bisyarri wal khair. Ibu bahagia nggak sesudah senam tadi? Bahagia karena merasa badannya enteng. Boleh. Kalau memang merasa bahagia dengan senam yang tadi, gunakan ilmu itu untuk mendapatkan kesehatan yang baik dan mencari ridha Allah. Bagaimana caranya? Ilmu yang ibu peroleh jangan disimpan sendiri, ditularkan pada orang, disyukuri karena bisa. Insya Allah baik yang sulit maupun yang gampang, yang gagal maupun yang sukses, dua-duanya membawa bahagia. Yang kedua, surat Al-Mu'minun itu definisinya bahagia agak panjang. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman.
Jadi pertama caranya untuk meraih bahagia, iman dulu yang diperbaiki. Benar nggak Bu? Nah iman itu bisa maju, bisa mundur, bisa naik, bisa turun. Al-imanu qaulun wa fi'lun fa huwa idza yazidu wa yanqusu. Iman kita itu Ibu bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung dari ucapan dan perilaku perbuatan kita. Nah di dalam Al-Quran ini dikatakan ada 4 perbuatan yang bisa menambah, meningkatkan iman yang membawa kepada kebahagiaan. Pasti Ibu sudah sering baca. Yang pertama, walladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sudah sering baca ya Bu ya? Jadi orang yang bahagia, orang yang beruntung adalah orang yang apabila sholat dia khusyuk mencari ridha Allah. Ibu kalau bisa khusyuk berapa menit? Saya khawatir nanti kalau kita sholat, kata Dr. Wigit kemarin, tidak memahami arti daripada bacaannya. Mari kita berusaha mengerti, memahami apa arti bacaan sholat supaya kita bisa khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dan sampai kita Allahu Akbar, lalu ingat, kunci yang saya cari ada di atas meja TV. Pernah nggak terjadi seperti itu? Nah, itu selesai sholat kurang bahagianya karena masih teringat-ingat, aduh kuncinya ternyata di sini, kok tadi saya tidak temukan. Khasyuk, sholat harus khusyuk. Yang kedua, walladzina anil lagwi muridun. Ini mudah-mudahan bulan Ramadan berhasil. Orang yang berbahagia kata Allah di dalam surat Al-Mulk ayat 2 ini adalah orang yang berusaha berpaling meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Semua jenis perkataan kalau tidak bermanfaat lebih baik kita hindari supaya kita bahagia. Coba kita lihat orang yang ucapannya linul kalam. Orang yang umrohnya mabrur, cirinya itu ada 2. Yang pertama linul kalam, yang kedua itu amut ta'am. Linul kalam itu artinya kalau dia tidak hadir, dia tidak datang, dicari-cari oleh orang. Aduh kenapa kok ibu A itu tidak datang? Enak kalau dia cari. Tapi kalau ternyata, aduh mudah-mudahan dia nggak datang, seneng kan aku kalau dia ada. Nah itu berarti tidak bahagia. Karena apa? Dirinya sendiri yang tidak mau meninggalkan perkataan yang tidak berguna. Nah yang ketiga, ini yang lebih berat. Walladzina hum li furujihim hasyun. Karena dia bisa mencari kesempatan memelihara daripada kehormatannya. Ibu mau masuk surga? Salah satu kunci surga bagi seorang istri adalah memelihara kehormatan dirinya. Selain bahagia untuk dirinya, dia juga mendapatkan kunci. Salah satu untuk membuka 4 kunci bagi ibu-ibu mendapatkan surga. Salah satu diantaranya adalah memelihara walladzina hum li furujihim hafidun. Memelihara kehormatan dirinya. Yang terakhir, yang keempat dalam surat Al-Mulk ini adalah walladzina hum lizakati fa'ilun. Kalau punya kelebihan makan di bulan Ramadan, jangan lupa zakat fitrah ya Bu. Begitu kita ulurkan tangan menyerahkan zakat fitrah kepada orang yang berhak menerima, rasanya itu di hati, alhamdulillah, saya ditakdirkan oleh Allah bisa memberi kepada sesama berupa zakat fitrah. Jangan gadaikan ibadah Ramadan kita, jangan gadaikan ibadah puasa kita dengan tidak membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah itu insya Allah semua kalau kita menabung selama 360 hari pasti bisa membayar zakat fitrah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang bisa memberikan
kebahagiaan itu bisa dibaca di dalam surat Al-Baqarah 112. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapa yang berserah diri kepada Allah lalu dia berbuat baik. Apa artinya berserah diri kepada Allah lalu berbuat baik? Perbuatan baiknya itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan barokahnya. Jadi sebelum ibu berangkat ke pengajian, tanya hati dulu. Kamu mau ke pengajian untuk apa? Mencari ridho Allah. Selamat berangkat. Menyiapkan kopi untuk suami. Kamu melakukannya ini untuk apa? Supaya saya mendapatkan barokah umur yang diberikan oleh Allah, melaksanakan fungsi kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri yang soleha. Itu niatnya ibu. Jadi man aslama artinya berserah diri. Berserah diri ke apa? Wajhahu lillah. Mencari ridho Allah. Wa huwa muhsinun. Tapi di dalam berserah diri itu tidak hanya diam, selalu berbuat baik. Apa kebaikannya, kebahagiaannya? Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang seperti itu di dalam berbuat baik selalu mencari ridho Allah, tidak ada rasa takut di dalam dirinya dan tidak ada sedih di dalam diri. Ibu-ibu saya tanya, kalau rasa takut bahagia apa enggak? Kalau tidak takut bahagia. Kalau tidak bersedih bahagia. Nah, mari kita hilangkan kesedihan, mari kita hilangkan rasa takut. Caranya bagaimana? Man aslama wajhahu lillah. Serahkan sepenuhnya kepada Allah semua kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Kami terganggu ya saudara. Sudah? Ya saya percepat aja. Yang keempat, ya. Di sini kita melihat bahwasanya ini yang paling sering kita lakukan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ada 3 petunjuk dari ayat ini yang menyebabkan kita bahagia. Dengar Pak Bu? Gak apa-apa Bunda. Jelas. Jelas. Jadi yang kita lakukan untuk bahagia, pertama, atina fid dunya hasanah. Apapun yang kita lakukan, kita harapkan mendapat kebaikan untuk kehidupan di dunia. Gak apa-apa Bun. Bisa nggak tesnya itu nanti ya sebentar? Wabil akhirati hasanah, perbuatan yang kita lakukan itu selain membawa kebaikan di dunia, juga membawa kebaikan di akhirat. Karena baik di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat, waqina adzaban. Nah, kita dibebaskan dari api neraka. Enak kan Bu? Jadi 3 serangkai. Di dunia enak, di dunia bahagia, di akhirat selamat, terlepas dari api neraka. Itu kunci kebahagiaan. Ada 4 ayat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri. Setelah bulan Ramadan selesai, kita tetap waspada. Wabasyiris sabirin. Yang qad aflah, 4 itu kita lakukan. Salatnya khusyuk, menjaga jangan ikut-ikutan berbicara yang tidak berguna, menjaga, memelihara kehormatan diri, dan jika ada rezeki sedikit kita bersedekah atau berzakat. Lalulah kita masuk aslama, berserah diri kepada Allah, mencari ridha Allah sambil selalu berusaha berbuat kebaikan. Insya Allah kita tidak diserang rasa takut dan juga tidak akan diserang rasa bersedih. Selamat di dunia, bahagia di akhirat, terlepas dari api neraka. Nah sekarang ada penyakitnya, ada musuhnya. Apa musuhnya? Wa mahum
dan mereka itu tidak mendapatkan ashabunna, orang penghuni neraka itu. Apa yang dia tidak dapatkan? Nasibum fid dunya wa ma hum fil akhirati min khalaq. Di dunia dia dapat banyak, nasibuhum minad dunya, tapi wa ma hum fil akhirati min khalaq. Apa artinya? Kalau di dunia kita senang-senang, tapi di akhirat rugi. Ibu pilih yang mana? Di dunia senang, di akhirat senang, terlepas dari neraka, atau di dunia senang, tapi di akhirat tidak dapat bagian? Yang mana yang dipilih? Yang pertama. Yang pertama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya. Jadi kita berusaha bahagia itu, hindari ini. Hindari bahagia senang tok di dunia, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa kok tidak dapat apa-apa? Ini penyebabnya. Di surat Al-Baqarah ayat 96 penyebabnya. Nanti bisa dibaca lagi di rumah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum akhrasan nasu ala hayatin wa minal ladina asyraku, yang banyak merugi karena orang itu tamak. Wala tajidannahum diawali dengan wa dan la taqid. Engkau pasti mendapati. Siapa yang kau dapati? Mereka yang rugi. Apa yang kamu dapati? Akhrasan nas, manusia yang paling tamak. Tamak kepada apa? Ala hayati dunia. Siapa yang tamak kepada kebahagiaan dunia, lupa akhiratnya, maka apa yang dia lakukan? Wa minal ladina asyraku. Untuk mendapatkan kebahagiaan dunianya, dia tidak segan-segan mempersekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya selalu menekankan, jangan suka mengada-ada. Ada klien saya, mobil dijual, rumah dijual, istri tengkar. Kenapa? Karena selalu mendapatkan itu bisikan dari yang gaib bahwa itu adalah modal untuk bahagia. Tidak ada di dalam Islam seperti itu. Di dalam Islam, wa badaqi bima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sebanyak-banyaknya harta rezeki dari Allah, halalan thayyibah, dan kalau kau sudah dapat, gunakan untuk kebahagiaan duniamu, keselamatan akhiratmu. Itulah Islam. Jadi bahagia itu dunia selamat, akhirat selamat, dan terhindar dari api neraka. Nah, orang yang seperti ini, Bu, akhrasan nas, tamak, tidak segan-segan mencederakan orang lain, memfitnah orang lain untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Banyak apa sedikit? Cirinya, Ibu bisa lihat, wa'du law ahaduhum an yu'ammara alfa sanatin. Dia selalu berusaha, bergiat supaya dia hidup 1000 tahun lagi. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Dia selalu berdoa, panjangkan umur saya, panjangkan umur saya, panjangkan umur saya. Dia tidak pernah tambah, panjangkan dengan barokah dari Allah. Boleh minta umur yang panjang, tapi yang dibarokahi Allah. Tapi kalau orang akhrasan nas, manusia yang tamak, yang diminta itu selalu cuma banyak, walaupun merugikan orang lain, walaupun menghancurkan. Jadi modal kita tadi, man aslama wajhahu lillahi, insya Allah akan selamat. Wa ma huwa bimusaksihi min adabi walau ammar. Lanjutan daripada surat Al-Baqarah itu tadi. Padahal tidak mampu mengurangi azab dari Allah walaupun ditambah umurnya jadi 1000 tahun. Walaupun 50 tahun, 60 tahun, seperti Bunda 78 tahun, yang penting barokah. Kalau
usianya barokah, insya Allah di dunia hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Nah ini yang susah karena ada penyakitnya, yaitu tadi ahrasan nas. Kita lihat semakin tamak, semakin tidak pernah bahagia orang itu. Benar apa tidak ini? Tapi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Sifat tamaknya itu akan gugur sedikit, lama-lama habis. Karena kita pandai bersyukur. Syukur yang sedikit, pasti yang banyak juga disyukuri dengan cara yang benar. Syukur lewat perasaan, syukur lewat ucapan, syukur lewat perbuatan. Itu yang bisa kita latih bersama. Ini kajiannya agak tergesa-gesa ini, karena waktunya sudah mepet. Kemudian kalau memang itu gagal, siapa yang bisa berhasil? Kalau yang gagal tadi ahrasan nas. Ibu, ada yang mau jadi tamak tapi rugi? Tidak mau. Ada yang mau untung di dunia tapi akhirat rugi? Juga tidak mau. Nah, tipsnya selain man aslama wajhahu lillahi, dengarkan baik-baik. Bergiatlah dalam kebajikan, itu yang pertama, agar supaya tidak sempat berbuat yang tidak baik. Itu tipsnya yang pertama. Bergiatlah, rajinlah, berlomba-lombalah di dalam berbuat kebajikan, sehingga tidak sempat melibatkan diri berbuat yang tidak baik. Ibu, kalau ibu berbuat baik, umpama ikut tadi itu ngacung, siapa yang mau mencontohkan tilawah, siapa yang mau mencontohkan qiraah yang nawa atau yang yang pertama tadi. Terima kasih Ibu, 7 model lagu, tingkatan lagu, semua bisa disebut. Mudah-mudahan ilmu Anda bermanfaat. Itu diniati untuk mencari ridha Allah. Itulah bahagia. Ibu bahagia nggak tadi waktu bisa menyebutkan 7 macam itu? Alhamdulillah. Bukan hanya ibu yang bahagia, saya juga ikut bahagia tadi Ibu. Baru kali ini ada pelajaran qiraah di pengajian Muslimah Al-Akbar, tapi ibu sudah bisa menyebutkan 7 jenis lagu yang harus dilatih supaya enak didengar, mengetuk hati orang yang mendengarkan supaya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati ini jadi tenang. Mudah-mudahan ibu sukses jadi talabah dan menjadi qori yang baik. Ibu senang kalau berlanjut pelajaran qiraah itu? Senang, alhamdulillah. Itu namanya bahagia. Pakai duit enggak? Enggak. Pakai alat enggak? Cuma ada man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Siapa yang berniat menyerahkan dirinya mencari ridha Allah lalu berbuat kebaikan, itulah bahagia. Luar biasa. Saya dari pojok menyaksikan wajah ibu, masya Allah, wajahnya itu ceria. La khaufun alaihim. Saya tidak melihat di sana rasa takut sedikit pun. Wala yakhshanun, dan saya tidak melihat rasa sedih di wajah ibu sekalian. Itu karena mengikuti tilawah dan mengikuti qiraah. Coba. Jadi giat berbuat baik. Apa saja kebaikan kalau ditekuni itu pasti bermanfaat Ibu. Mau di RT, mau di RW, mau di kantor suami, mau di mana saja, majelis taklim mana saja, asal niatnya untuk mencari ridha Allah, pasti bahagia Ibu. Jangan ke sana lalu mengatakan biar tahu dia kalau saya punya kudung baru. Berhenti dulu, duduk dulu di kursi. Duduk, latih dirinya. Niat, wahai orang mau pergi mengajar, bukan untuk menunjukkan kudung baru, tapi untuk mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru berangkat.
Begitu ya Bu ya? Nah, alhamdulillah. Gampang kan? Menyibukkan diri berbuat kebaikan agar tidak ada kesempatan berbuat yang tidak baik. Catat. Yang kedua, sibuk menghitung kekurangan sendiri sehingga tidak sempat menghitung kekurangan orang lain. Apalagi ngerasani, apalagi memfitnah. Jangan sampai hilang pahala puasa kita. Khamsatu asya'a tukhbitus shaum. Itu betul sawabah. Ada 5 perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Antara lain mengucapkan kejelekan orang lain. Daripada menghitung kejelekan orang lain, lebih baik menghitung-hitung kejelekan, kekurangan, kealpaan diri kita sendiri. Tapi Ibu, kalau sudah sakitnya itu di sini, klien saya, suami istri, suaminya menghadap ke timur, istrinya menghadap ke barat. Saya kasih kertas, kertas, tulis dengan tinta biru kebaikan suamimu. Kertas, tulis dengan tinta biru kebaikan istrimu. Katanya apa? Tidak ada kebaikannya. Lah kemana kebaikannya? Masa jatuh cinta punya anak 5 kok tidak ada kebaikannya? Ada satu sudah berumah tangga 35 tahun, saya tanya, kenapa kok tidak ada kebaikannya? Dia bilang, pelit. 35 tahun kok pelit? Berarti yang diingat jeleknya tidak diingat baiknya. Makanya sebelum kita tidur setiap malam, jangan lupa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sendiri sebelum engkau dihitung di yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tidur awali berwudu, sesudah berwudu tulis dalam hati, saya harus sayyidul istighfar. Sesudah baca sayyidul istighfar, lalu layangkan, tadi jam 9 saya katakan kepada suami saya, diam kamu. Ampun ya Allah, istighfar ya Allah. Tadi jam 11 saya bilang sama anak saya, anak bodoh, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Besok kalau engkau pinjami aku umur, aku tidak akan ulangi kata-kata seperti itu. Itu sayyidul istighfar. Kenapa kita bahagia? Karena kita rajin menghitung kekurangan kita supaya tidak sempat menghitung kekurangan orang lain. Jangan seperti klien saya itu, suami istri 35 tahun, kosong kertasnya untuk tulisan kebaikannya. Terus saya kasih tinta merah, tulis kejelekannya, penuh sesak kertas itu. Ya Allah. Jadi ini dibalik. Mana bahagia? Kira-kira bahagia? Ujung-ujungnya pergi ke pengadilan agama. Kenapa? Coba dibalik. Ingat kebaikannya, lupakan kejelekannya. Bagaimana caranya? Lihat sendiri. Ibda binafsik. Mulai dari dirimu. Memangnya kamu benar? Memangnya kamu lengkap? Memangnya kamu the best? Tidak juga kan? Sama dengan suamimu. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam adalah tidak lepas dari salah. Jadi kunci bahagia yang kedua, menghitung-hitung kekurangan sendiri agar supaya tidak menghitung, menyek, merasani, memfitnah kejelekan orang lain. Dan insya Allah di dalam Al-Quran rasanya itu jelek banget Ibu kalau kita menghitung-hitung, apalagi mengucapkan kejelekan orang lain. Makan daging bangkai saudaranya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kemarin Dr. Migit mengatakan kalau sujud lalu duduk antara dua sujud itu istighfar dulu, Allahumma ghfirli, lalu warhamni, lalu wajburni, tutupi aibku ya Allah, hilangkan itu dari catatannya orang yang masih hidup di dunia.
Kalau di dunia kita berani menutupi aibnya orang lain, insya Allah di hadapan pengadilan Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat, hai malaikat, tutup kejelekannya, karena di dunia dia selalu menutupi kejelekan orang lain. Mau kita seperti itu, Ibu? Itulah bahagia. Itulah bahagia. Ketika kita melakukan seperti itu, rasanya dapat, ya Allah, lebih enak daripada minum air segelas. Karena sekarang saya tidak bisa minum, jadi bahagia. Padahal sulit nggak kira-kira Ibu dibiasakan seperti itu? Tidak kan? Tutup rapat-rapat kunci kekurangan orang lain, buka lebar-lebar kebaikan orang lain. Insya Allah kita bahagia. Kita bisa mengatakan, Masya Allah, suamiku yang terbaik. Suami kayak gitu kok dipertanyakan. Jangan bilang begitu. Walaupun dia hitam, hatinya putih. Kan yang dilihat hatinya. Terus dia, apa suami seperti itu dipertahankan? Pendek, walaupun pendek, tapi akalnya panjang. Coba, dia imamku yang baik, angkat selalu kebaikannya, insya Allah akan bahagia. Tapi begitu diangkat kejelekannya, hancur pesen telur, habislah sudah itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang yang baik. Ibu punya teman yang baik? Alhamdulillah. Bukan teman rehabilitasi narkoba? Bukan. Belum. Bukan orang yang ikut judi online? Perhatikan Ibu, sekuat-kuatnya kita bertahan, kalau kita berteman akrab dengan orang yang berbuat kejelekan, lama-kelamaan kita juga larut dalam kejelekan. Tapi sebeling-belingnya kita, kalau kita bergaul dengan orang yang baik, bergabung dengan orang yang selalu berbuat kebaikan, maka lama-kelamaan kita juga ikut merasakan tangan ini ringan, akal ini ringan untuk ikut berbuat kebaikan. Makanya kalau berdoa, Bu, doa yang paling baik itu dengarkan. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi alhibni minas sholihin, Allahumma Rabbi alhibni minas sholihin. Ya Allah, beri saya rasa cinta kepada pertemuan dengan orang baik, kumpulkan aku dengan orang baik-baik, insya Allah bahagia. Ibu jangan bilang, aku gak mau berteman sama dia. Kenapa? Gak ketok kelebihanku. Loh, malah bagus. Kalau dia lebih dari kita, ada motivasi untuk mengejar kebaikannya kan? Ini malah mengkeret. Saya tidak mau bergaul dengan dia. Kenapa? Oh, dia lebih pintar dari aku. Loh, bergabunglah dengan dia supaya ikut pintar. Benar? Nah, kalau dia dijauhi, mau berteman dengan orang yang bodoh. Iya, enak berteman dengan orang yang bodoh. Kita pintar sendiri. La ilaha illallah. Kata pepatah bahasa Indonesia, orang yang buta sebelah bisa jadi raja di negara, di kampung yang buta sebelah menyebelah. Artinya orang yang tidak seberapa ilmunya, kalau lahir, tumbuh, bergaul, berkecimpung di lingkungan orang yang cuek terhadap ilmu, tidak ada gairah menuntut ilmu. Baru kita gairah menuntut ilmu kalau kita lihat orang yang lebih banyak ilmunya daripada kita. Benar apa tidak itu? Alhamdulillah. Waktunya habis. Terakhir, kalau kita bisa cantik seperti itu, ingatlah bahwasanya jangan lupa memberikan maaf. Sulit gak Bu memberikan maaf? Sulit ya? Rasanya kalau orang itu ada, saya dia kalau mau datang ke satu tempat, tanya dulu, si A datang apa enggak? Datang, aku enggak tahu. Lapo, enggak, sampai mati aku tidak akan maafkan. Yang sakit dia atau saya? Saya yang sakit. Ya kan? Bukan dia tidak tahu kok. Tapi coba kalau begini, ada orang yang berbuat salah pada ibu, memang salah.
Lalu ibu angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, beri petunjuk kawanku itu supaya tidak diulangi kesalahannya menyakiti hati saya. Terima ampunkan dia ya Allah. Bagaimana hebatnya kesalahan saudara-saudara Nabi Yusuf, membunuh adiknya sendiri, membuang adiknya sendiri. Tapi begitu datang minta bantuan makanan, dia sebagai penguasa Bulog, dia hanya mengucapkan la tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini aku tidak pernah mengingat kesalahan yang kau pernah lakukan pada aku. Sebelum kau minta maaf, aku sudah maafkan. Enak gak di hati? Masya Allah. Jangan tunggu halal bihalal. Jangan tunggu satu Syawal. Sekarang, here and now, di sini dan sekarang. Mari kita camkan di dalam hati kita bahwa tidak ada orang yang luput dari kesalahan. Memaafkan lebih cantik, memaafkan lebih bahagia daripada menyimpan kesalahan orang. Yang baik sebelum dia minta maaf, kita sudah berniat, ya Allah, datang atau tidak minta maaf, aku sudah maafkan dengan ikhlas ya Allah. Senang nggak, bahagia nggak kayak begini? Masya Allah, semua bahagia. Jadi gampang kali kan? Cuma 4 kan untuk bahagia itu. Berkumpul dengan orang baik, lalu banyak sibukkan diri untuk berbuat yang baik supaya tidak sempat berbuat yang tidak baik. Hitung kekurangan kita sendiri supaya kita tidak sempat menghitung-hitung kesalahan orang lain. Nah, kita tutup yang terakhir. Cintai Allah melalui cinta Al-Quran, agar supaya tidak ada kesempatan syaitan merayu hati kita untuk berbuat yang tidak baik. Saya ulang, cintai Allah dengan mencintai Al-Quran, agar supaya hati ini tidak dicotok oleh syaitan, supaya telinga ini tidak dibisikkan oleh was-wasnya syaitan dan jin manusia. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah bahagia. Iya kan? Ibu, bahagia enggak? Kalau kita selalu mensikapi seperti itu, mau kita tidak cuek pada kejelekan orang, karena mengingat kejelekan kita sendiri. Siapa yang ikut award? Ngacung yang ikut award. Dengan award setiap hari, insya Allah tidak pernah kita absen sentuhan dengan Al-Quran. Laqad yassarna Al-Quran lidhikri. Itu membuat kita tenang. Jangan berhenti ya Bu. Ada ojer bilang kepada saya, Bunda, ini saya sudah khatam 5 kali, saya berhenti ya. Nggak boleh berhenti. Sebab itu adalah pintu kebahagiaan. Salah satu, cinta kepada Allah melalui cinta kepada Al-Quran, supaya hati tidak dioyak-oyak, tidak ditusuk-tusuk oleh rayuan setan yang terkutuk. Sebenarnya manusia itu baik itu, cuma setan aja yang membangun kita. Nah, setannya di dalam ada 2 macam. Ada setan iblis, ada setan manusia. Jadi kalau ada setan manusia, lihat, gak bosan tak ke pengajian. Setelah bolos saya hari ini, itu setan manusia itu. Kok didengar? Kenapa kok tidak didengar? Karena cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, berarti Al-Qur'annya disimpan di etalase lemari buku atau disimpan di tangan ibu. Di tangan. Al-Quran dibagikan oleh pengamal kepada ibu-ibu, disimpan di lemari atau dibaca tiap hari. Masya Allah. Ibu-ibu yang wakaf Al-Quran mengambil terus pahalanya. Orang yang membuka Al-Quran, karena ibu yang membeli wakaf Al-Quran, kami bagikan kepada mereka. Bahagialah orang yang ikut berwakaf Al-Quran. Nah, inilah ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya sekaligus sebagai panitia Pondok Ramadan mewakili semua panitia, mohon maaf kalau ada kekeliruan dalam pelaksanaan. Namun saya beri kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya. Ada? Satunya nggak ada lagi dah, mic-nya satunya. Ini ada 2 kalau
Assalamualaikum Bu Ustaz. Saya Vivi. Saya mau tanya, gimana atau doa apa yang harus saya lakukan karena selama ini dalam satu sujud saya